Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama bisa temu dalam mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Teman-teman sekalian itu nanti bisa melihat ya dan mengklik ke hadiran di Google Classroom yang memang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, ini ada Ibu Srini ya. Gimana kabar Bu? Sehat? Ya Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini ada Pak Edi Suwardi baru hadir. Juwarini ya, ada Ibu Juwariah. Hadir Pak. Alhamdulillah ya. Ibu Lulu, Dedi Hartono ada. Iya Pak, ada. Bapak ya, Juwarini, Resti, kemudian Samsul Bahri dan Ibu. Siap. Siap pada keadaan sehat walafiat ya. Kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Kita lihat dulu kelas kita. Kita lihat di kelas kita. Ini kelas kita sekarang sudah masuk pertemuan ke-10 ya. Tentunya kemarin sudah melaksanakan UTS dan UAS. Kita lagi direview kaitan dengan UTS dan UAS-nya. Karena teman-teman semua itu nanti harus bisa berkontribusi penyelesaian problem-problem yang ada disesuaikan dengan mata kuliah kita ya. Mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Jadi tema 10 ya, kita sekarang di tema 10. Nanti teman-teman bisa ini salah 9 ya, ini hapus temuan ke-9 ya. Silahkan isi. Sekarang ini pertemuan ke-9 ke-10 ya. 10 ya. Ini harusnya topiknya tadi dihapus. Sekitar 8, ini pertemuan ke-9, dan ini adalah pertemuan ke-10 ya. Ya, nanti tinggal lihat saja. Ya. Nanti silakan isi kehadiran, nanti akan tayang sekitar jam 13.45. Demikian juga dengan materi yang nanti akan tayang pada jam 13.45. Nah teman-teman, apakah hari ini ada rekan-rekan kita yang akan presentasi? Kalau sesuai jadwal ada Pak. Sesuai jadwal siapa Bu? Ini Kelompok pertama Pak Mansur, Bu Yaumil, dan Vera. Kelompok kedua ya. Bu Zutul, Pak Roni, dan Pak Galang. Kelompok pertama belum presentasi ya? Kelompok pertama udah hadir belum? Ya. Oke, ada lagi? Ada pada gimana Bu? Kelompok pertama belum ada yang hadir Pak. Belum ada yang hadir ya? Oke. Kalau kita menunggu itu belum ada yang hadir. Oh, belum ada yang hadir Pak yang presentasi. Belum ada ya?
Hadir. Oke. Kalau belum ada yang hadir, Pak, udah hadir Pak, Bu Vera namanya Pak, Verawati. ada Bu Vera, Verawati. Ada Pak Bu Dokter. Vera, iya. Ibu Verawati hari ini ada presentasi atau bagaimana? Ya Pak Dokter ya, hari ini presentasi sama Bu Yaumil berdua. Oh iya, oke. Silakan mungkin Bu dilanjut saja kalau presentasi. Oh iya. Kita langsung mulai saja karena memang rekan-rekan yang lain mungkin dalam proses ya. Iya. Langsung mulai ya Pak? Ya, langsung mulai saja. Oh iya. Sebentar. Saya off kamera dulu ya Pak, takut Ya. khawatir lemah ini sinyal. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bahwa kelompok kami ya bertiga, Bu Yaumil, saya dan Pak siapa? Kami bertiga insya Allah akan menyampaikan ya terkait tentang media PAI ya, media visual. Sudah terlihat belum ya ininya? Ya, sudah terlihat. Ya. Ada Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Dokter atas waktunya. Nah, insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan terkait pengembangan media PAI melalui berbasis audio visual, ya, video pembelajaran dan film pendek Islami. Ya. Nah, kami bertiga, Bu Yaumil Akbari, Pak Mansur dan saya Bu Vera. Nah, untuk materinya terkait tentang pengembangan media pembelajaran. Ya. Menurut Azhar Arsyad di tahun 2014, ya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, ya, sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat peserta didik dalam proses belajar. Oke, ya. Nah, di sini contohnya ya bisa melalui video pembelajaran, film pendek Islami, animasi Islami, dan dokumenter sejarah Islam. Ya, kalau sekarang mungkin kita bisa melihat ya video pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi seperti film Musarara gitu ya, atau film Upin Ipin ya yang berbasis Islam gitu ya, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran ya. Yang selanjutnya yang ketiga ya, yaitu pengertian media audio visual dalam PAI, yaitu media audiovisual dalam pembelajaran PAI merupakan sarana pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi keislaman melalui tampilan gambar dan suara. Gitu ya. Jadi kalau ini melalui tampilan gambar dan suara, sehingga anak peserta didik itu mampu memahami pembelajaran yang disampaikan. Ya. Selanjutnya, pentingnya media audiovisual. Yang pertama adalah membantu pembelajaran agar lebih menarik. Yang kedua, mengurangi kebosanan siswa. Yang ketiga, mempermudah penyampaian materi abstrak. Yang keempat, menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Yang terakhir, membantu pembentukan karakter Islami, gitu ya. Contohnya, agar memahami tata cara ibadah, maka bisa ditampilkan film-film
Islami atau gerakan-gerakan, bagaimana contoh cara rukunya, sujudnya dan sebagainya. Kalau sejarah Islam bisa dari sirah animasi anak-anak gitu ya, atau kisah Nabi dan akhlak dan adab ya, dan banyak lain dan sebagainya. Lalu karakter media audiovisual ya, ada unsurnya di dalam audiovisual itu. Yang pertama adalah anak-anak peserta melihat gambar, yaitu lalu kedua gerakan ada narasi, musik, efek suara dan warna. Nah, di sini bersifat interaktif, menarik, realistis dan mudah difahami. Ya. Yang selanjutnya jenis-jenis media audiovisual PAI bisa melalui video pembelajaran, film pendek, animasi Islam, dokumenter Islam, multimedia interaksi, dan podcast visual Islami. Lalu video pembelajaran PAI adalah media digital berbentuk audiovisual yang dirancang untuk membantu proses belajar, ya, untuk menjelaskan materi, memberikan contoh nyata, meningkatkan motivasi dan membantu belajar mandiri. Lalu film pendek adalah tayangan singkat yang mengandung pesan moral dan nilai-nilai keislaman. Ya, tema yang sering digunakan yaitu kejujuran, hormat kepada orang tua, persahabatan, hijrah, toleransi, dan akhlak remaja. Lalu tujuan ini kesama ya, tujuan pembelajarannya meningkatkan kualitas pembelajaran ya agar tidak jenuh ya. Kalau di SD negeri atau di sekolah saya itu ada layar sentuh ya, yang seperti apa namanya, layar sentuh TV yang lebar gitu ya. Nah di situ anak-anak bisa lebih mudah ya untuk memahami gitu ya. Mungkin semua sekolah juga ada ya gitu ya. Sehingga di sini pada saat kita membutuhkan pembelajaran ya melalui audiovisual, mereka pindah ke ruang ruang komputer tadi gitu ya. Sehingga mereka itu memudahkan memahami rangkaian-rangkaian ibadah ya di media PAI atau pembelajaran-pembelajaran yang lain yang memudahkan anak untuk memahami materi. Ya. Lanjutnya adalah tahapan pengembangan media audiovisual, yaitu analisis kebutuhan siswa, menentukan tujuan pembelajaran, membuat storyboard, produksi video, editing video, uji coba media, dan evaluasi dan revisi. Model Azure gitu ya digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu untuk menganalisis karakter peserta didik, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih media, metode, media, dan bahan, lalu memanfaatkan media, melibatkan partisipasi peserta didik, dan mengevaluasi dan merevisi. Nah, aplikasi untuk mengembangkan media pembelajaran di bidang PAI itu bisa berbagai macam ya, bisa menggunakan yang ini Canva gitu ya agar warnanya lebih banyak begitu ya, atau kalau yang lain itu pakai PowerPoint ya seperti ini gitu ya. Nah itu banyak ya, banyak aplikasi media yang bisa kita lakukan ya. Nah kelebihannya gitu ya di sini menarik perhatian siswa, mempermudah pemahaman, meningkatkan motivasi, pembelajaran lebih interaktif dan dapat diputar ulang kapan saja gitu ya. Nah ini anak-anak itu lebih mudah apalagi di usia golden age ya, di usia yang mereka itu di bawah 5 tahun ya sampai 7 tahun ke atas. Nah itu mereka itu lebih mudah mempelajari karena sekarang kan via gadget itu lebih interaktif ya, teknologi lebih mudah gitu ya, anak-anak bahkan umur 3 tahun gitu ya itu mudah untuk memegang HP gitu ya. Nah sehingga disitulah kita bisa menampilkan video-video pembelajaran, atau di sekolah pun sama seperti itu gitu ya, bukan hanya menonton video atau tayangan-tayangan yang tidak mendidik Islami, tapi kita mengarahkan kepada bagaimana cara untuk mendidik Islami seperti itu. Nah, selanjutnya kekurangan media audiovisual itu ya pertama yang membutuhkan perangkat teknologi. Kalau tidak punya maka tidak bisa dilakukan gitu ya. Nah, lalu membutuhkan keterampilan editing, membutuhkan waktu pembuatan ya bergantung pada listrik dan internet. Nah, ini kekurangannya. Lalu dampak penggunaan media audiovisual
yaitu meningkatkan minat belajar, konsentrasi, pemahaman materi, kreativitas, ya literasi digital, yaitu membantu pembentukan karakter Islami, gitu ya. Mungkin saya sampai nomor 15, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Yaumil. Bu Ya, Yaumil sudah ada? silakan. Lanjutkan. Ya, baik. Suara saya terdengar, Pak Dokter? Ya, sudah, Bu. Ya, terdengar. Baik, terima kasih Sarah atas kesempatannya, juga Pak Dokter, juga serta teman-teman yang mungkin pada hari ini kita menjalankan aktivitas yaitu kuliah dari Sabtu semoga dan pada sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya melanjutkan presentasi dari bicara yaitu di slide 15 yaitu contoh implementasi di sekolah. Yang pertama mungkin untuk para guru sudah tidak asing lagi bagaimana kita membiasakan siswa-siswi kita di sekolah bagaimana caranya praktek. Salah satunya itu kalau untuk guru PAI materi sholat. Adapun materi yang kita kaitkan pada pembelajaran kali ini yaitu harus dengan media pengembangan audio visual seperti itu ya. Bagaimana cara kita menyampaikan materi ke visual, bagaimana juga agar bisa dapat mempraktekannya itu lebih mudah yaitu dengan yang namanya video ataupun audio visual ya tentang materi sholat. Anak-anak kalau kita hanya mau praktekkan dengan cara ceramah mungkin terlalu monoton gitu ya. Jadi anak-anak mungkin yang gaya belajar mungkin audio visual sekalipun gitu ataupun kinestetik ketika kita berikan yang namanya sebuah video praktik yang berupa gambar dan suara akan lebih menarik anak. Oh ternyata seperti itu dibandingkan gurunya hanya ceramah dan menerangkan oh sholat tuh seperti ini, oh gerakannya tuh seperti ini. Jadi makanya saat ini kita mempelajari bahwasannya ketika ada materi yang bisa digabungkan dengan yang namanya visual itu akan lebih menarik untuk siswa. Yang kedua juga tajwid. Kalau yang sering kita tahu mungkin tadi makhrajul hurufnya itu ya guru-guru kita sering mencontohkan. Ternyata dengan audio visual pun dapat mempermudah anak untuk bisa mempelajari Al-Quran lebih baik. Contohnya animasi makhrajul huruf. Terkadang anak lebih menarik karena ada visualnya, gitu ya. Oh bentuknya ada yang seperti ini, warnanya ada yang huruf B warnanya ungu, kalau A hurufnya warnanya merah gitu ya. Ternyata itu lebih menarik dengan audio visual dibandingkan dengan mungkin yang kita pegang ada ikro, ada tilawati itu kan warnanya hanya hitam ya biasanya gitu. Ternyata dengan audio visual kalau kita kembangkan lagi dengan kita sebagai fasilitatornya kita kembangkan lagi animasi makhrajul huruf itu ternyata bisa lebih menarik gitu. Yang ketiga, sejarah Islam ataupun dokumenter. Nah, banyak sekali mungkin guru-guru sejarah gitu ya, bahkan sekalipun guru SMK. Alhamdulillah saya guru di SMK Puspita Nusantara ada yang namanya peran Wali Songo dan itu kebanyakan tentang sejarahnya Wali Songo gitu. Seperti Sunan Kalijaga dan lain sebagainya gitu. Ternyata kalau kita hanya ceramah tentang bagaimana perjalanan Wali Songo ketika menyebarkan Islam di Nusantara atau di Indonesia, anak rata-rata itu mengantuk. Anak rata-rata itu menguap gitu ya. Apa sih yang kita bicarakan tentang Wali Songo? Tapi ternyata ketika saya sajikan dengan film, oh Wali Songo itu seperti ini perjalanannya. Ada yang mungkin penyebarannya dengan wayang, ada yang mungkin dengan lagu. Kita sajikan lagu juga di audio visual tersebut, ternyata anak-anak lebih antusias gitu. Selanjutnya akhlak, yaitu tentang film pendek Islami. Dan kalau misalkan kita lebih telah lagi ketika anak-anak belajar, ternyata anak-anak lebih tertarik dengan yang berwarna. Makanya pembelajaran saat ini ada yang namanya quantum learning, ada yang namanya pembelajaran mendalam yang dimana kuantum juga harus yang namanya penuh dengan warna. Makanya di sini ada yang namanya film pendek Islam gimana caranya bisa menarik anak yang penuh dengan warna. Warnanya apa aja? Ada gambarnya, ada warnanya, ada ceritanya dan semua itu
disajikan dengan kita sebagai guru di kelas disajikan semenarik mungkin gitu. Selanjutnya di slide 17 bisa dilanjut Vera. Nah, ada tantangan guru PAI. Nah, mungkin rada riwayat untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas gitu ya. Tantangan guru PAI yang pertama, perkembangan teknologi sangat cepat. Nah, anak-anak itu di kelas nggak lepas yang namanya gadget ya, dokter atau Bapak Ibu sekalian, tidak lepas dari gadget ataupun yang mungkin sekolahnya itu berbasis IT, tidak lepas yang namanya laptop dan gadget itu. Makanya di sini guru sangat ditantang untuk menguasai yang namanya teknologi gitu ya. Jangan sampai kita buat soal anak-anak lebih cerdas, nyari jawabannya simpel aja gitu ya, di ChatGPT atau mungkin Google tanpa sepengetahuan kita, tanpa ternyata kita tertinggal jauh dari anak-anak gitu. Yang kedua, guru harus kreatif dan inovatif. Kadang di akhir pelajaran itu ada yang namanya saya lupa. Namanya itu feedback ataupun kita memberikan evaluasi kepada anak-anak. Apa seharusnya yang menarik ketika pembelajaran kita. Jadi ketika akhir pembelajaran, kita memberikan evaluasi bagaimana caranya kita bisa masuk ke dunia anak tanpa kita tuh tidak meninggalkan daripada tujuan pembelajaran kita. Supaya apa yang ingin kita sampaikan, anak-anak pun respon dengan positif. Bagaimana kita seorang guru harus yang namanya kreatif dan inovatif. Balik lagi kepada tema kita, yaitu mengembangkan media audiovisual. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas sekolah. Nah, cerita sedikit bahwasannya waktu itu saya sedang supervisi, sudah menyiapkan segala macamnya tentang ada PowerPoint, ada juga tentang video bagaimana Wali Songo itu ketika menyebarkan Islam di Nusantara. Ternyata qadarullahnya mati lampu. Lalu supervisornya melihat ke saya, langsung saya ambil tindakan bagaimana caranya saya ajak nyanyi anak-anak dengan audio. Karena dari saat itu layar tidak bisa muncul PPT, akhirnya dengan audio. Dan audio handphone mereka yang masih nyala, saya share semua video yang ada di handphone, gimana caranya audio visual yang saya miliki, yang PowerPoint tidak sampaikan, saya share di handphone mereka. Akhirnya, alhamdulillah, walaupun mati lampu, PPT tidak muncul, tapi PPT sampaikan dan tidak tertinggal yang namanya scripting juga. Yang ke-18, strategi dan solusi. Yang pertama, pelatihan pembuatan video. Yang kedua, kolaborasi guru dan siswa, memanfaatkan aplikasi sederhana, mengembangkan konten Islami kreatif, mengintegrasikan nilai akhlak dan media. Nah, balik lagi berarti guru memang harus dituntut dengan kreatif dan inovatif, Bapak Ibu. Bahwasannya jangan sampai kita mengajar di kelas itu tergantung mood kita. Kita lagi bete, padahal anak itu lagi antusias lagi belajar di kelas. Kitanya lagi bete. Lantas ketika lagi di kelas, itu ya udah tergantung mood kita, anak-anak lagi antusias belajar, tapi kita tidak ada inovatif ataupun kreasi dalam menyajikan pembelajaran kepada anak. Akhirnya anak-anak yang tadinya semangat, yang namanya antusias dengan pelajaran kita, terbawalah dengan kita. Yang awalnya semangat jadinya, yaudah paling kalau ibu ini masuk pelajarannya kayak gini. Paling kalau bapak ini masuk pelajarannya kayak gini. Akhirnya terbuatlah mindset di otaknya mereka bahwasannya pelajaran PA itu tidak menyenangkan. Selanjutnya yang ke-19 yaitu kesimpulan. Media audiovisual sangat efektif dalam pembelajaran PAI. Nah, yang tadi sudah disampaikan di awal Bu Vera, bahwasannya semuanya ini kita belajar tentang pengembangan media audiovisual. Bahwasannya media audiovisual sangat efektif dalam pembelajaran PAI. Sangat banyak ketika kita ingin mencari tahu bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian anak dalam pembelajaran kita. Kalau kitanya tidak banyak berinovasi dan kreatif ketika mengajarkan anak, lantas bagaimana kita bisa menyelami pembelajaran tentang suasana hati mereka? Karena yang saya ketahui, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga,
ketika kita tidak bisa masuk ke dalam dunia mereka, maka kita akan sulit untuk membawa mereka ke dalam pembelajaran kita. Jangan sampai juga kita niat mereka paksa bagaimana cara pembelajaran kita, tapi seharusnya kitalah yang mulai mempelajari apa nih gaya belajarnya anak, sehingga kita tidak salah memberikan pembelajaran. Ada anak audio, tetapi kita memberikan pelajarannya visual. Ada juga anak yang kinestetik, tapi kita memberikan pembelajarannya ceramah. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Jadi gimana caranya media audio visual sangat efektif dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, kesimpulannya, video dan film Islami membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, pengembangan media harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, guru PAI perlu kreatif, inovatif dalam penggunaan teknologi. Sedikit quotes, media yang baik bukan hanya menarik, tetapi mampu menanamkan nilai-nilai Islami secara efektif. Sekian dari kami, kelompok Ibu Vera, saya Nyomelak Maria, dan juga Bapak Mansur. Mungkin sudah hadir ya? Atau belum juga? Dikembalikan kepada yang Ibu Vera. Terima kasih Bapak. Ya, silakan, mungkin ada yang mau presentasi lagi terkait dengan dari kelompok ini. Tadi ada Ibu Yaumil. Terus satu lagi tadi ada Ibu Vera. Ada lagi Ibu yang mau presentasi? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada langsung coba, kalau ada yang bertanya, kita diskusi saja. Mungkin dari teman-teman ini ada totalnya ada 16 ya yang hari ini bergabung. Ya, dari teman-teman yang lain ada Edi Suwardi dan lainnya. Pak Edi Suwardi ada? Pak Edi Suwardi? Ada Pak, siap. Nah, kalau ada pertanyaan silakan Pak terkait dengan materi yang tadi disampaikan tentang materi audiovisual. Siap Pak. Sementara belum Pak. Sementara belum. Siap. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, ya, teman-teman sekalian, materi audiovisual terkait dengan apa yang kita bahas tadi itu memang di satu sisi ada kelebihan dan di satu sisi ada kekurangan, dan itu memang sudah sesuatu yang lumrah ya, karena memang setiap media pasti memiliki dua sisi, kebaikan dan kekurangan. Nah, kemudian ketika kita berbicara menjelaskan tentang materi yang berbasis audiovisual, kalau sholat ya itu mungkin bisa ya, anak itu bisa melihat tata cara sholatnya, tata cara berwuduknya dengan audiovisual. Ataupun mungkin tadi sudah disampaikan dengan Ibu Yaumil ya, yang menceritakan tentang Wali Songo ya, bagaimana perjuangannya, ada foto-foto bukti-buktinya, kita bisa lihat dan diperlihatkan kepada siswa, sehingga itu lebih menambah pemahaman kepada peserta didik. Tetapi pertanyaan kemudian, apakah materi-materi yang menjadi ciri khas dari PAI terkait dengan keimanan, terkait dengan percaya terhadap adanya Allah, ya, adanya malaikat, adanya siksa kubur gitu ya, azab kubur, nikmat kubur, surga dan neraka, apakah ini juga bisa dijelaskan melalui media audiovisual? Kira-kira gimana Bu? Ibu Vera dan Ibu Yaumil mungkin bisa diskusi. Bu Vera mungkin bisa berdiskusi bagaimana cara kita untuk menjelaskan melalui audiovisual hal-hal yang terkait dengan keimanan dan lainnya.
Gimana mungkin Bu? Ya Ibu Vera, mungkin gimana pendapatnya? Tentang Soal, keimanan. ya, misalkan bagaimana kita menggambarkan pada peserta didik agar mereka betul-betul percaya, atau bahasa dalam pendidikan Islam itu ada sifat ihsan, di mana seorang itu merasa diawasi. Nah, ketika kita berkaitan dengan tema-tema itu, bagaimana cara kita untuk mengajarkan dengan media audiovisual? Itu mungkin Bu Vera. Oh iya. Saya dulu ya Bu ya, milih sebentar ya, nanti tambahin ya. Ya, Mangga. Kalau Silakan. mungkin sedikit ya Pak. Jadi, kalau salah bisa dikoreksi. Nah, kalau misalnya terkait tentang keimanan, kalau untuk peserta didik sekolah dasar ya bisa melalui video terkait tentang Nabi Ibrahim ya. Bagaimana terkait Nabi Ibrahim itu mengindra gitu ya, mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu lebih mudah sih kalau kepada peserta didik sekolah dasar gitu ya. Tapi kalau untuk kelas tinggi ya, kelas menengah gitu ya. Kalau menurut saya mereka juga ya lebih digamblangkan pertama melalui audiovisual juga, tapi lebih deep learning-nya ya ke pembelajaran mendalamnya lebih diajak untuk proses berpikir ya terkait keimanan kepada Allah gitu ya. Bagaimana Allah itu satu ya, kenapa Allah itu satu gitu ya, kenapa Allah yang disembah bukan matahari gitu kan. Nah mungkin lebih ke proses berpikir kalau untuk menengah ataupun menengah ke atas ya, sekolah menengah ke atas gitu. Tapi kalau untuk sekolah dasar lebih mudah Nabi Ibrahim menurut saya. Bagaimana Bu Yomil, silakan ditambahin. Ya, silakan Ibu Yomil menambahkan. Terima kasih Pak Dokter. Ya, karena saya ngajarnya SMK, pada relate juga Pak Dokter gitu. Bahwasanya kadang anak-anak itu lebih asik main gadget dan handphone. Nah, pernah saya sampaikan bahwasanya ketika memang audio visual mengelilingi mereka, bahwasanya iman, Islam dan ihsan jangan sampai luput bahwasanya ketika main handphone buka YouTube dan kita ingatkan bahwasanya yang kita lihat itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Walaupun teman tidak tahu, orang tua tidak tahu, tapi apapun yang kita gunakan dalam audio visual kita dengan keseharian ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Makanya walaupun sudah besar, tapi tetap harus ada kontrol dalam diri. Bahwasanya ihsan yang tadi saya sampaikan, bahwasanya betul itu harus sangat-sangat disampaikan kepada anak-anak, walaupun banyak audio visual saat ini yang menarik, tapi tetap guru menjadi fasilitator yang juga harus tetap meluruskan bahwasanya semua yang menarik di handphone, semua yang menarik di internet harus kita juga luruskan menjadi salah satu kelemahan dari audio visual ataupun internet dan juga teknologi saat ini. Kadang anak-anak lupa bahwasanya untung ada chat GPT, untuk ada Google, jadi kita cari aja jawaban di sini padahal sedang ujian gitu kan. Kita harus mengingatkan juga bahwasanya nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai akhlak, jangan sampai anak mengambil mudah tanpa memikirkan menyontek itu kan Allah nggak suka perbuatan tercela. Oke. Ya, ini cuma jawaban-jawaban yang baik ya, jawaban-jawaban yang bagus. Jadi artinya ketika kita menggunakan media pembelajaran itu sekali lagi kita juga harus memperhatikan ketika menggunakan media pembelajaran apakah media pembelajaran ini cocok disampaikan untuk anak bisa dikategorikan dari usia.
bisa dikategorikan dari kematangan berpikir dan juga bisa dikategorikan dari kemudahan-kemudahan pemahaman yang dilakukan oleh anak itu sendiri atau peserta didik itu sendiri, karena memang masalah terbesar dalam pendidikan agama adalah keyakinan. Kita tidak bisa masuk ke dalam ruang-ruang keyakinan seseorang, karena itu ketika seorang bertakwa, kita hanya melihat dari indikatornya. Indikator orang bertakwa itu apa? Ya, pertama berakhlak baik, rajin sholat, bertutur kata yang baik, dan lainnya. Tetapi substansi sesungguhnya itu kembali pada pribadi masing-masing. Nah, jadi sebenarnya kita juga ingin mengarahkan ya penggunaan media itu sebenarnya untuk mempermudah pemahaman terhadap teks dan konteks yang diajarkan. Dan itu penggunaan media itu juga tidak harus menggunakan media yang memang mahal gitu ya. Jadi sasaran utama penggunaan media adalah bagaimana peserta didik itu mampu memahami pesan-pesan kurikulum yang diamanahkan kepada guru untuk disampaikan. Ini ada Ibu Lulu ya, lalu Dedi Hartono. Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait materi yang disajikan oleh kelompok pada sore hari ini, gitu kan. Ini sering saya temukan di kelas saya ketika saya mengajar tentang kisah-kisah ini, gitu kan. Sering terjadi ketika saya menggunakan visual, audiovisual gitu kan, tayangkan gambar gitu kan dengan buatan sendiri maupun dari teman yang lain gitu kan. Ketika selesai visual, saya memberikan umpan balik. Ternyata yang saya dapatkan anak-anak kurang di pertanyaannya gitu kan, seolah tidak ada yang ditanyakan, kayak mengerti gitu. Ketika kita tanya balik materi tersebut bingung gitu, nggak bisa jawab gitu kan. Nah, berbeda dengan saya ketika menyampaikan sebuah materi itu dengan bercerita gitu kan, menjadikan, maaf ini bukan, ini kan kita lihat situasinya ada audiovisual itu ya kekurangan dan kelebihan gitu kan. Nah, ketika saya menyampaikan dengan sebuah cerita, misalnya kisah Nabi gitu kan, dengan menampilkan diri sebagai beberapa orang gitu kan, dengan suara dialog yang mengikuti bahasa anak gitu kan, sampai-sampai anak itu belum selesai kita masuk ke next cerita selanjutnya sudah, Pak gini-gini, Pak gini-gini. Nah itu, bahkan belum kita memulai pelajaran sudah, Pak ayo cerita gitu. Ternyata setelah saya rangkum ketertarikan anak dari daya berpikirnya anak gitu kan, kok lebih daya pikirnya lebih kuat, bahkan lebih menarik ketika kita sampaikan hanya lewat cerita yang kita bangun sendiri gitu kan, dengan menampilkan diri sebagai beberapa karakter dalam cerita tersebut. Sehingga apalagi pada kisah para rasul gitu kan, karena saya sendiri ini pernah baca baca kitab Qisasul Anbiya gitu kan. Terus di tradisi orang Lombok itu saya membaca kitab Melayu gitu kan. Jadinya referensinya alhamdulillah gitu kan. Kita bahasakan cerita-cerita itu dengan semudah mereka menerima gitu. Intinya ketertarikannya luar biasa gitu. Nah, bagaimana menyikapi situasi seperti ini gitu di kelas gitu kan.
Sehingga kita, mohon maaf, sebagai bapak ibu guru kadang ya lelah juga bercerita, kan namanya juga manusia, apalagi di saat di bulan Ramadan terus kita hanya bicara aja, wah kayak kerja yang luar biasa gitu kan. Kita mau menghemat waktu, tapi anak-anak lebih condong suka dengan cerita kita gitu, apalagi tentang kisah-kisah malaikat gitu. Sehingga kok jadinya ketika saya mau presentasi dengan video-video visual yang ada, mereka diam menyaksikan selesai, tidak ada pertanyaan. Kok seolah-olah apa ya, apakah kita yang salah dalam menyajikan atau bagaimana gitu? Bagaimana menurut pendapat kelompok penyaji? Terima kasih. Terima kasih Ya, Bang Lulu. terima kasih Pak Denny. Ya, silakan Bu Yaumil, mungkin langsung menjawab mumpung masih hangat. Nah, Izin pertanyaannya. menjawab Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan. Bahwasannya apa yang disampaikan Pak Lalu tidak salah gitu ya. Tapi yang saya simak dari pernyataan dan juga pertanyaan dari Pak yang tadi. Pertama, berarti 5 menit lagi Pak. kalau saya simpulkan bahwasanya siswa-siswa yang Bapak ajar, pertama berarti cenderung dengan gaya belajar itu sukanya ceramah. Ketika kelas ini cenderung dengan metode ceramah, berarti ketika ada kelas lain, kita pun harus mengamati apakah di kelas lain pun ceramah, gitu. Tidak bisa dipukul rata. Tetapi kalau dengan kelas yang tadi Bapak jabarkan, mungkin berarti lebih kepada anak-anak yang suka dengan metode ceramah. Berarti kepada audio dengan ceramah, metode ceramah. Lalu kalau dibandingkan ketika Pak Lalu ketika Pak Lalu memberikan audio visual kepada anak-anak, ternyata anak-anaknya tidak seantusias ketika Pak Lalu cerita. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya anak-anak itu lebih suka dengan metode ceramah dibandingkan dengan audio visual itu gitu. Tapi kita juga sebagai guru jangan sampai lupa bahwasanya kita itu jangan sampai semua informasi itu hanya dari kita sebagai guru. Bahwasanya kita guru itu bukan hanya mentransfer informasi, tapi kita hanyalah fasilitator. Jadi jangan terlalu dibiarkan ketika anak-anak itu hanya mau mendengarkan kita, tapi mereka harus coba untuk kritis. Bahwasannya biarkan mereka yang mengeluarkan isi pikiran mereka, biarkan mereka yang bercerita juga, jangan hanya kita yang bercerita gitu. Karena ketika hanya tok mendengarkan cerita kita, anak-anak itu akan stuck pemikirannya ternyata begini tanpa mereka itu berpikir keras otaknya. Jadi biarkan bahwasanya audio visual tetap ada, tapi kita sebagai guru pun jangan hanya diam, tapi tetap memancing dengan pemantik pertanyaan yang membuat anak-anak pun kritis. Gitu. Jadi kalaupun tadi kalau sampaikan, ternyata ketika di kelas saya mengajar, anak-anak itu lebih antusias ketika saya ceramah. Ada kendala ya Bu, ini kurang. Ya. Berarti bisa disimpulkan kalau yang Bapak ajar berarti lebih kepada auditori, kepada ceramah, metode ceramah. Jadi tidak bisa dipukul rata, anak ini dipaksakan dengan lancar. seperti itu. Mungkin itu kalau ada yang disampaikan juga dari Ya, apakah saya saja ini yang kelihatan tidak berjalan dengan baik, teman-teman semua? Dengar suara saya nggak? dengan Jelas, Pak Dokter. Jelas Pak. Ibu Vera ada, Ibu Vera? Ada Pak. Dengar, kalau ini mungkin Ibu Yaumil ini ada. Oh iya, iya. Ada, Pak. Verawati suaranya terdengar nggak? Terdengar Pak, ya terdengar Pak suaranya. Yang Vera, tadi agak putus. Bu Yaumil suaranya gimana? Tersendat nggak? Tadi agak putus sedikit. Sebentar tadi. Oh, Bu Yaumil. oke. Ya baik Bu. Kurang dekat mikrofonnya Bu Yaumil. Mikrofonnya kurang dekat. Oke. Ya lanjut Bu, Ya, baik, lanjut Pak. Bu Yaumil.
Ya, jadi mungkin bisa disimpulkan kalau suaranya terdengar Oke. ya. Oke, mungkin Bu Vera mau menambahkan? Ya, mungkin sedikit ya Pak ya. Ya, Kalau yang silakan Bu. Iya, Hmm, kalau yang saya apa ya pernah alami gitu ya. Pertama mungkin menambahkan sedikit ya Pak. Pertama untuk media audiovisual ini tidak semua materi kita harus sampaikan melalui audiovisual gitu ya. Kita harus melihat materi-materi mana yang cocok yang bisa kita sampaikan melalui pembelajaran ini gitu ya. Nah, yang pertama, sebelum guru menyampaikan materi melalui audiovisual, pertama guru itu harus menonton dulu terlebih dahulu, harus memahami gitu ya. Apakah film ini itu bertele-tele atau tidak gitu ya, atau masuk ke dalam intinya gitu. Karena saya pernah itu melihat dua 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 film yang dua tema yang sama tapi berbeda film gitu dan karakter gitu ya. Nah, ternyata itu berbeda ceritanya dan berbeda daya tangkapnya gitu. Jadi saya jadi kesalahan yang lalu saya diperbaiki gitu ya di pembelajaran selanjutnya gitu. Nah, jadi kita mencari film-film yang pertama mudah dimengerti, yang kedua mudah difahami bagi peserta didik gitu ya. Nah, itu yang saya perhatikan ya kalau yang saya alami gitu ya. Nah, lalu yang kedua, setelah anak-anak itu menonton film Islami ya melalui media pembelajaran audiovisual, maka yang harus kita lakukan adalah tidak langsung menutup pembelajaran. eh, saya memancing ya anak-anak itu dengan beberapa pertanyaan gitu, sehingga anak-anak itu mampu, oh mereka menonton gitu, oh mereka walaupun mereka itu tahu filmnya, temanya itu kemana, tapi pada saat mereka menyampaikan dengan film yang baru gitu ya, mereka itu akan ada satu atau beberapa materi yang itu tuh benang merahnya kalau saya perhatikan itu tuh menjadi hikmah di balik materi itu gitu ya. Jadi saya selalu mengantarkan satu pertanyaan, gitu. Nanti ada yang menjawab gitu. Yang kedua saya menyampaikan lagi pertanyaan itu ada yang menjawab gitu ya. Nah itu lebih efektif gitu ya. Kalau menurut saya Pak, gitu ya. Jadi tadi ya, pertama mencari audiovisual filmnya yang mudah dimengerti dan difahami, yang kedua dengan metode tanya jawab gitu ya, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita inti pembelajaran itu sampai kepada peserta didik. Oke. Mungkin itu ya. Makasih. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya jawaban-jawaban yang bagus ya. Artinya ketika kita menyampaikan dengan menggunakan media apapun, maka peran seorang guru tetap ada, jangan dihilangkan. Artinya kita jangan biasakan masuk ke dalam kelas, kemudian anak melihat, tapi kita tidak mengikuti tahapan-tahapannya. Jelas ya, kita harus mengikuti tahapan-tahapannya, mulai dari penjelasan sampai dengan konfirmasi di akhir terkait dengan apa yang dipahami, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Vera. Kemudian juga tadi Bapaknya disampaikan oleh Ibu Yaumil ya, terkait dengan bagaimana kita menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kondisi. Karena menggunakan media yang berbasis saat ini itu tidak sedikit gangguannya, mulai dari gangguan listrik, internet, dan lainnya. Dan semuanya itu juga bagus ya. Artinya begini, orang-orang tua kita pada masa lalu, yaitu kan bercerita. Dia bercerita ketika anak itu mau tidur. Ternyata cerita-cerita itu juga berpengaruh besar ya terhadap kehidupan anak-anak kita. Nah sekarang sudah medianya cukup bagus, beragam gitu ya. Tetap saja penggunaan media itu tergantung dari efektivitasnya, penyampaiannya, penggunaannya, dan kesesuaian dengan kurikulumnya. Nah, jadi intinya jika kita menggunakan media audiovisual, maka sebenarnya banyak hal yang harus
kita perhatikan untuk efektivitas, termasuk juga materi yang mensyaratkan harus menggunakan audiovisual. Semua materi itu juga bagus jika dikemas dengan baik. Semua saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya karena hari ini ada kegiatan pembukaan masa sidang skripsi dan tesis, jadi saya sudah ditunggu Pak Ketua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk mengakhiri terlebih dahulu ya pertemuan ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah presentasi, Bu Yaumi, Bu Vera ya, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran ya di Google Class, kehadirannya di setting sampai jam 16. Saya silakan isi. Kemudian juga nanti kalau ada tayangan videonya bisa didapatkan, nanti saya bisa upload di kelas. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, izin pamit ya Bapak dan Ibu, mohon maaf.